tenang ya. Dengerin aku sebentar. Mau cari Popo kan? Dengerin aku sebentar aja, dengerin aku. Mau cari Popo? Mau cari Popo? Yaudah ikut sama aku ya. Kita cari sama-sama ya. Iya, kita cari. Ayo. Janji, diam. Jangan nangis. Tenang. Popo, Bu. Iya, diam. Tenang. Kalau diam, kita cari Popo bareng-bareng ya. Tunggu teman aku ya. Jangan nangis. Jangan nangis lagi. Enggak apa-apa. Ayo. Dan akhirnya Fiona mencoba membujuk istrinya Pak Popo tersebut dengan cara kita bilang bahwa ayo Bu, kita ketemu Pak Popo. Pak Popo ada sama kita nih, ayo kita ketemu yuk. Kita ajak Ibu yuk. Ibu ikut. Istrinya Pak Popo agak sedikit tenang. Padahal maksud kita ingin membawa istrinya Pak Popo ini ke rumah sakit karena memang kondisinya kurang bagus. Dan sampai kita di rumah sakit, istrinya Pak Popo ini teriak-teriak. Istrinya Pak Popo bilang bahwa Popo bukan di sini, Popo tuh ada di stasiun Cawang. Popo lagi ngojek di stasiun Cawang, bukan di sini. Kenapa, Bu? Deket Popo. Popo di jalan kok? Iya. Kita mau ketemu sama Popo. Popo kan Popo ngojek. Di terminal Cawang. Enggak, Stasiun Cawang. bohong. Ibu. Yaudah, iya. Tapi Poponya lagi ada di sini. Dan si Ibu Ika ini ngasih tahu kepada kita dengan mungkin setengah sadar kondisinya. Dia ngasih tahu kalau misalnya ketemu sama si Pak Popo ini dibilangnya di stasiun Cawang. Terus akhirnya ya udah kita langsung bawa ke dalam rumah sakit dan di situ udah langsung ditangani sama dokter. Ya, jadinya nak. Itu kayak mesti dirawat inap, nak. Ini juga keluarganya nggak ada, apa lo tungguin aja Jun? Oh ya udah nggak apa-apa deh. Dan akhirnya kita berdiskusi dan kita sudah mendapatkan keputusan kalau gue tinggal di rumah sakit, biarkan gue aja yang coba nemenin Ibu Ika ini. Jadi Fiona, Adama dan juga klien ini tetap akan menelusuri mencari di mana itu si Pak Popo. Sembari jalan, kita sempat berhenti sebentar. Kita sempat diskusi antara gua, Fiona, dan Ita. Kita bilang, kayaknya nggak mungkin deh Pak Popo itu di stasiun Cawang. Coba telepon keluarganya, karena memang kondisi istri Pak Popo ini lagi depresi. Kita takut dong kalau memang kata-katanya memang nggak bisa dipegang. Tapi bukan Cawang, Manggarai. Stasiun Manggarai. Manggarai? Salah kan berarti tadi tuh. Yaudah. Oke, makasih. Manggarai? Manggarai, jadi... Iya. Dia suka narik ojek daerah Manggarai, suka nongkrong gitu. Jadi kenapa si Ika bilang di Cawang? Karena Ika pernah ngeliat si Popo bonceng cewek ke stasiun Cawang itu, mungkin penumpang ojeknya atau apa, gue nggak ngerti. Nah, kita dapat informasi dari Ibu Marsi. Ya udah, gue sama Adama langsung meluncur ke stasiun Manggarai. Nah, sesampai kita di stasiun Manggarai, kita tanya tukang ojek setempat, kita tanyain ada yang kenal dengan Popo nggak, dan semuanya nggak ada yang kenal, termasuk tukang bajai, termasuk toko-toko atau warung-warung yang di sana. Sampai ada satu orang yang memberitahu itu Popo itu biasanya sering nongkrong di bengkel di daerah Manggarai juga. Ya udah, langsung aja nih, gua, Fiona, dan Ita langsung bergegas menuju bengkel tersebut. Permisi. Oh, dari situ ya? Makasih ya, Pak ya. Makasih. Makasih, Pak. Itu kayaknya ayah deh. Pak Popo. Pak, tunggu, Pak. Pak. Ya, ayo. Pak, tunggu, Pak, dengar dulu, Pak. Ya, ayah ini Ita. Pak Popo. Ini Ita. Pak Popo. Ayah. Dia kabur, kita berusaha ngejar, larinya kuat banget. Dia langsung ngidupin motornya, kita nggak bisa nahan dia. Dan dia kabur dengan motornya. Di situ langsung gua, Fiona, dan Ita langsung naik ke mobil, kita buntutin.
Dia kenapa kabur-kaburan terus sih, Naya? Tahu, dia kayak nggak mau dengar penjelasan kita gitu. Dia pikir kita nggak bisa ngebuntutin dia karena kita pakai mobil, dia pakai motor. Udah buruan deh. Jadi gue gitu nih. Iya, bentar. Nah, kita tetap ngikutin Pak Popo, tapi jalanan lumayan padet banget. Sampai akhirnya kita ikutin terus, langit udah gelap, dia berhenti di sebuah pasar. Ternyata Pak Popo lagi malak-malakin orang di daerah pasar. Itu kita kaget, kita pun shock lihat kelakuan ayahnya. Gimana, Cun? Gimana? Aman, tenang. Aman, pokoknya untung banget sama si dokter itu dikasih obat penenang, Bu Ika. Tenang. Keluarganya udah datang. Nah, keluarganya udah datang, jadi makanya lu bisa kesini kan nyusulin lu pada kan. Oke, Gimana nih? Sekarang lo liatin tuh. Lo harus lihat itu. Dia tadi malak-malakin toko-toko di situ, warung-warung di situ dia palakinnya. Nah sekarang dia tuh lo lihat tuh ke toko buah tuh. Gue mau turun aja. Gue mau turun. Taruh. Taruh tak lihat dulu nggak? Kenapa sih gue nggak boleh turun? Kenapa? Gue mau lihat bokap gue. Si Itanya mau turun, mau nyamperin ayahnya langsung. Kita bilang jangan dong, itu tempat umum, yang ada dia langsung kabur lagi. Tuh, lihat tuh. Wah, asik banget dapet duit tanpa lo kerja. Udah dari situ dia malak-malakin orang minta jatah apalah, kita nggak tahu, kita nggak denger dia ngomong apa. Terus udah dia malakin, dia naik lagi ke motornya. Dia naik ke motornya, dia jalan sampai dia berhenti di sebuah tempat roti bakar. Tadi kan kita udah ketahuan sama dia kabur-kaburan terus nih. Nah kalau muka gua, muka Ona udah dikenalin pasti. Ya. Mungkin lo coba deh pancing-pancing di sana. Udah gue mau lihat, gue nggak bisa lihat ayah gue kayak gitu. Gak mau. Ayah kenapa sih? Ayah udah lupa sama Ita, jangan lari. Ayah ini Ita, anak ayah. Udah lari lagi dong, kan capek kalau jadi banget terus. Ayah kenapa lari-lari sih? Ini Ita, ayah udah lupa sama Ita. Boleh ayah cerai sama ibu, tapi ayah gak boleh ngelupain Ita. Asal ayah tahu sama ini Ita cariin ayah. Ita tahu semua kebusukan ayah. Tapi Ita tetap sayang sama ayah karena bagaimanapun ayah tetap ayahnya Ita. Asal ayah tahu Ita pengen nikah. Semi pengen tahu tentang ayah. Pengen ketemu sama ayah. Ayah mau anak ayah ini nikah tanpa restu orang tua. Ita gak akan bisa nikah kalau gak ada ayah. Tenang, tak. Maafin Ita udah ngajak ngomong kayak gini. Ita kangen sama ayah. Ita mau ayah pulang. Ita